Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat rahmat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kesempatan untuk bertemu dan juga diberi keselamatan serta kesehatan sehingga dapat berkumpul di ruangan ini. Saya Rizky selaku moderator, adapun anggota kelompok saya adalah Sela, Syariah, Titan, Ruli. Sebelum memulai acara, berikut serangkaian acara yang akan berlangsung. Acara yang pertama, pembukaan, kedua, penyajian materi, yang ketiga, sesi tanya jawab, dan yang terakhir, penutup. Langsung saja ke sesi yang pertama, yaitu pembukaan. Mari kita ucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah materi utama, yakni penyajian materi. Saya persilahkan Tanya untuk membacakan dan memaparkan materi yang pertama. Syarat terjadinya interaksi sosial. A. Kontak sosial merupakan suatu kontak antara satu pihak dan pihak lain yang saling bereaksi. Contohnya ketika Anda bercakap, bermain, dan bersama dengan teman, maka akan terjadi kontak sosial antara Anda dan teman saat itu. 1. Jenis-jenis kontak sosial dalam interaksi sosial antara lain sebagai berikut. A. Kontak sosial primer. B. Kontak sosial sekunder. C. Kontak sosial sekunder tidak langsung. 2. Bentuk kontak sosial antara lain sebagai berikut. A. Antar individu. B. Antar individu dengan suatu kelompok. C. Antar kelompok. B. Komunikasi adalah proses penyampaian berbagai pesan secara verbal dan non-verbal. Komunikasi yang efektif terjadi apabila sesuatu pesan yang diberitahukan komunikator penyampai pesan dapat diterima dengan baik oleh komunikan penerima pesan sehingga tidak terjadi salah persepsi. Faktor yang mempengaruhi interaksi sosial. A. Imitasi adalah proses seseorang mencontohkan gaya hidup tokoh yang diidolakan sehingga mendorongnya untuk meniru orang lain atau kelompok. Jenis imitasi dibedakan menjadi dua, yaitu 1. Meniru tanpa sengaja karena individu tidak mengetahui tujuan dari peniruan tersebut. 2. Meniru dengan sengaja karena individu mengetahui tujuan dari peniruan tersebut. B. Sugesti. Sugesti adalah proses sosial yang berlangsung jika suatu individu menerima suatu pandangan atau sikap akibat pengaruh dari individu lain. Pengaruh tersebut dapat menggerakkan dari seseorang. B. Identifikasi. Identifikasi adalah proses seseorang untuk menjadi sama atau mirip dengan tokoh yang diidolakan. Identifikasi hampir sama dengan imitasi karena sama-sama meniru individu lain. B. Simpati. Simpati adalah kemampuan seseorang untuk merasakan seolah-olah ia berada dalam keadaan yang sedang dialami oleh orang lain. E. Empati. Empati adalah perasaan yang mendalam untuk ikut merasakan atau memahami sesuatu yang dirasakan oleh orang lain. Interaksi sosial asosiatif. A. Kerjasama. Kerjasama adalah suatu kerjasama yang dilakukan untuk mencapai kepentingan atau tujuan bersama. Bentuk kerjasama antara lain sebagai berikut. 1. Gotong royong. 2. Tawar-menawar. Bargaining. 3. Kooptasi. Cooptation. 4. Coalition. 5. Joint venture. Akomodasi. Akomodasi yaitu interaksi sosial yang dilakukan oleh masyarakat sebagai upaya untuk menyelesaikan suatu pertentangan tanpa menghancurkan lawan. Jenis-jenis akomodasi antara lain sebagai berikut. 1. Koeksi. 2. Kompromi. 3. Arbitras. 4. Mediasi. 5. Konsiliasi. 6. Toleransi. 7. Adjudikasi. 8. Kalimat. C. Asimilasi. Asimilasi yaitu suatu usaha menggabungkan dua kebudayaan atau lebih sehingga menghilangkan budaya lamanya. Faktor yang menghambat proses asimilasi antara lain sebagai berikut. 1. Terisolasinya kehidupan suatu golongan tertentu dalam masyarakat. 2. Kurangnya pengetahuan atas kebudayaan baru yang akan dihadapi. 3. Perasaan khawatir atas kebudayaan yang akan dihadapi. Faktor yang mendorong terjadinya asimilasi
Akulturasi. Akulturasi adalah pencampuran dua kebudayaan atau lebih sehingga dapat menghasilkan kebudayaan baru. Contoh akulturasi dapat dilihat pada alat musik keroncong yang merupakan perpaduan antara musik Portugis dan Jawa. Interaksi sosial disosiatif. A. Persaingan. Competition. Persaingan adalah proses sosial yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok untuk mencapai tujuan tertentu. B. Kontroversi. Kontroversi merupakan bentuk interaksi sosial yang berada di antara persaingan dan pertentangan. Bentuk kontroversi menurut Cornelius dan Howard Becker antara lain sebagai berikut: 1. Rahasia, 2. Taktis, 3. Sederhana, 4. Umum, 5. Intensif. C. Pertentangan konflik. Pertentangan adalah proses interaksi yang mengarah negatif pada antar perorangan atau antar kelompok akibat adanya perbedaan kepentingan yang mendasar. Penyebab terjadinya konflik sebagai berikut: 1. Perbedaan pendapat, perselisihan paham berbentuk kepentingan yang sama, perbedaan sistem nilai dan norma. 2. Perbedaan ciri-ciri fisik dan kepentingan kebudayaan. Keteraturan sosial. Ketika interaksi berjalan sesuai nilai dan norma akan menimbulkan keteraturan sosial. Namun, keteraturan sosial tidak berarti suatu keadaan statis karena masyarakat pada dasarnya bersifat dinamis. Masyarakat membutuhkan perubahan agar bisa maju. Berikut unsur-unsur dalam pembentukan keteraturan sosial. 1. Tertib sosial. 2. Order. 3. Keajegan. 4. Pola. Acara seterusnya adalah sesi tanya jawab. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan. Perkenalkan, nama saya Mika Reza dari kelompok 4. Jenis-jenis kontak sosial dalam interaksi sosial apa saja? Izin menjawab dari Mega Alfara. Jenis-jenis kontak sosial dalam interaksi sosial. Yang pertama kontak sosial primer, yang kedua kontak sosial sekunder, dan yang ketiga kontak sosial sekunder tidak langsung. Nah, Itu tadi jawaban yang ditanyakan oleh Mega. Selanjutnya itu acara penutup. Belum menutup presentasi kali ini, malah kita ucapkan hamdalah bersama-sama. alhamdulillahirabbil alamin. Demikian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf atas kekurangan dan saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.